Sahabat sekalian, pernahkah kalian membayangkan seorang lelaki yang dahulu paling keras memusuhi Nabi Muhammad, justru akhirnya menjadi salah satu tokoh paling mulia dalam sejarah Islam? Inilah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari seorang pemuda yang keras, pemberani, bahkan ditakuti di Mekah, hingga menjadi khalifah yang menangis setiap malam karena takut kepada Allah. Mari kita ikuti kisah perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab lahir dari suku Quraisy, suku yang sangat dihormati di Mekah. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat, tinggi besar, pemberani, dan sangat disegani. Umar dikenal jago gulat, pandai menunggang kuda, dan tak ada seorang pun yang berani menentangnya. Namun, sebelum memeluk Islam, Umar adalah salah satu orang yang paling membenci dakwah Nabi Muhammad. Ia merasa ajaran Islam telah memecah belah kaum Quraisy dan merusak tradisi nenek moyang. Bahkan Umar berniat membunuh Nabi Muhammad. Pada suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar melangkah dengan penuh amarah menuju rumah Nabi. Namun, di tengah jalan, ia dicegat oleh seorang Quraisy yang berkata, "Wahai Umar, sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa adik perempuanmu, Fatimah, dan iparmu Said bin Zaid sudah masuk Islam?" Umar terkejut mendengar berita itu. Amarahnya pun beralih. Ia segera mendatangi rumah adiknya. Ketika tiba, Umar mendengar suara lantunan ayat Al-Quran yang indah dari dalam rumah. Dengan kasar, Umar masuk ke rumah Fatimah. Ia memukul iparnya dan bahkan menampar adiknya sendiri hingga berdarah. Namun, Fatimah tetap berkata dengan tegas, "Wahai Umar, engkau boleh memukulku sesukamu, tapi aku tidak akan meninggalkan agama Islam." Mendengar keteguhan itu, hati Umar mulai luluh. Ia meminta melihat lembaran yang mereka baca. Fatimah menolak, karena Umar masih dalam keadaan najis. Setelah mandi, barulah Umar membaca ayat dari surah Taha. Bacaan itu membuat hatinya bergetar. Air matanya mulai menetes. Umar berkata, "Betapa indahnya kalam ini. Sungguh, ini bukan perkataan manusia." Saat itu juga Umar menyatakan keislamannya. Ia pergi menuju rumah Arkam, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Dan di hadapan Nabi, ia mengucapkan syahadat. Sejak itu, Islam bertambah kuat dengan masuknya Umar. Setelah masuk Islam, Umar tidak lagi sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Mengapa kita harus sembunyi? Ayo kita tunjukkan Islam di depan Quraisy." Maka, dengan gagah berani, Umar memimpin kaum muslimin sholat di depan Ka'bah. Kaum Quraisy yang tadinya menindas, kini gentar melihat keberanian Umar. Sejak saat itu, Islam semakin dihormati. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua. Di masanya, Islam meluas hingga Persia, Syam, dan Mesir. Negeri-negeri besar jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun meskipun Islam berjaya, Umar tetap hidup sederhana. Bajunya penuh tambalan, rumahnya kecil, dan ia sering tidur di tanah beralaskan tikar kasar. Baginya, dunia bukanlah tujuan, melainkan amanah berat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Suatu ketika, Umar menerima surat dari salah satu gubernurnya. Isinya adalah keluhan rakyat tentang adanya kemewahan di pemerintahan. Membaca surat itu, Umar menangis terseduh. Ia merasa dirinya lah yang paling bertanggung jawab. Dalam doa malamnya, Umar sering terisak sambil berdoa, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku pemimpin yang menyesatkan hamba-Mu. Ampunilah aku, karena aku lemah di hadapan-Mu." Malam demi malam, Umar menangis dalam salat tahajudnya. Suatu malam, ketika membaca ayat surah At-Tur ayat 21, beliau menangis hingga jatuh tersungkur. Air matanya membasahi tanah. Dan beliau berkata, "Bagaimana nasibku di hadapan-Mu ya Allah? Bagaimana nasib keluargaku? Bagaimana nasib umat ini yang Engkau titipkan padaku?" Sahabat sekalian, inilah Umar bin Khattab. Dari seorang musuh Islam, menjadi salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah manusia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa 1. Hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, bahkan
orang yang paling membenci Islam bisa berubah menjadi pembela Islam. Terbukti pada zaman sekarang ada beberapa orang pembenci Islam menjadi pembela Islam. 2. Kekuatan iman tidak hanya diukur dari keberanian di medan perang, tapi juga dari ketakutan kepada Allah. Umar yang ditakuti manusia, justru menangis takut pada Tuhannya. 3. Amanah adalah tanggung jawab yang sangat berat. Bahkan seorang khalifah besar pun takut tidak bisa menunaikannya dengan baik, dan beliau takut atas pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Umar bin Khattab. Demikianlah kisah inspiratif Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari seorang musuh Islam hingga menjadi khalifah yang menangis karena takut kepada Allah. Apa pelajaran terbesar yang sahabat ambil dari kisah Umar ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Insya Allah, kita bisa saling berbagi hikmah. Jangan lupa, like video ini, subscribe channel, dan bagikan kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak yang mendapat pelajaran berharga dari kisah sahabat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.